Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wal akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah dan taufik dari Allah dan nikmat dari Allah, pada malam ini kita mengadakan daurah peduli bencana Sumatera, baik itu Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara, yang beberapa hari yang lalu sudah kita sampaikan, baik itu di grup, bahkan kita buat spanduk di simpang yang mau ke masjid. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah malam ini kita bisa mengadakannya, karena malam ini waktu Al-Ustadz bisanya, sehingga kita mengadakannya dengan kita katakan bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah. Dan insyaallah ikhwani wal akhwati fid din, di sela-sela nanti daurah kita akan menggiring kotak yang kita jualnya adalah untuk donasi. Kita tahu ya, kita nanti insyaallah kita bisa juga melalui rekening atau melalui transfer ke rekening Masjid Imam Syafi'i. Bisa juga nanti dengan menjalurkan infaknya di kotak yang akan insyaallah kita di sela-sela daurah nanti kita keluarkan, baik itu kotak di ikhwan maupun di akhwat. Tapi ini saja, insyaallah daurah ini akan kita bersama Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azai hafizahullah ta'ala, dan alhamdulillah malam ini beliau sudah hadir dan ada di hadapan kita. Dan kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak, tidak terhingga, tidak terhitung jumlahnya. Di antara nikmat yang kita terima, di samping nikmat yang terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, adalah nikmat aman, nikmat dilindungi dan diberi keselamatan, nikmat dijauhkan oleh Allah
dari bahaya, musibah dan bencana. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjaga dan merahmati kita. Alhamdulillah juga kita berkumpul di malam hari ini di Masjid Imam Syafi'i, Kota Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Siak. Setelah, dan memang agak cepat respon dari sini ya, ketika ada pertemuan para dai dan lembaga-lembaga dakwah di Pekanbaru beberapa pekan yang lalu, di hari Rabu pekan yang lalu, saya ketika itu mengajak semua untuk menyatakan kepedulian, empati kepada saudara-saudara kita, dan malam hari itu sudah dimulai penggalangan dana sesama para dai dan penggerak dakwah, dan saya ketika itu menyampaikan saya akan siap untuk melakukan penggalangan dana beberapa hari ke depan. Memang ketika, kalau tidak salah, esok harinya ada langsung respon dari masjid ini menyampaikan bagaimana Ustaz Kandis siap menerima. Waktu itu saya sudah koordinasikan kawan-kawan di Pekanbaru, dan alhamdulillah dari mulai hari Kamisnya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, kita setiap hari melakukan penggalangan dana. Hari Selasanya tumbang, hari Selasanya kita kelelahan, dan alhamdulillah hari ini Rabu kita kembali ke sini. Dan tadi pagi pun ketika saya sudah merasa agak sedikit mendingan, saya langsung kasih kabar ke saudara Abdul Razak, insyaallah malam hari ini kita ke sana. Alhamdulillah kita sekarang berjumpa, tentunya bukan untuk apa-apa tetapi untuk beribadah. Di samping kita beribadah dengan ilmu, kita juga harus mengamalkan ilmu. Ilmu itu rahmah, ilmu itu rahmat baina ahlihi. Ilmu itu menyebarkan kasih sayang di antara pemilik-pemiliknya. Ilmu sunnah mengajarkan rahmat, karena memang ahlus sunnah a'lamul khalqi bil khaliqi wa arhamul khalqi bil makhluk. Ahlus sunnah adalah orang yang paling mengenali Allah dan paling menyayangi makhluk. Bila ilmu sunnah ini tidak mempengaruhi kita dalam menyayangi sesama makhluk, berarti yang harus dipertanyakan, kita mempelajari sunnah ini yang belum terlalu serius. Belum terlalu serius. Karena memang yang memunculkan sunnah ini Rasulullah SAW yang sangat peka dan sangat peduli terhadap siapapun dan apapun juga. Sampai burung pun mengadu kepadanya. Burung yang terbang di angkasa, ketika anaknya diambil, ngadu kepada Nabi SAW. Ya. Dan Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang membuat induk burung ini kehilangan anaknya? Balikkan anaknya ke sarangnya. Luar biasa. Bahkan saking penyayangnya Nabi, batang kayu tunggul yang sudah dipotong itu sangat merasakan bagaimana kasih sayang beliau. Ketika Nabi SAW belum punya mimbar khutbah di hari Jumat, dia tegak di tempat sholatnya, kemudian bertopang kepada salah satu batang kayu yang sudah mati. Setelah dibuatkan mimbar, dia pindah ke atas mimbar. Ketika dia menyampaikan khutbah, terdengar isakan dari batang kayu ini karena berpisah dengan Nabi. Semua merasakan kasih sayang Nabi. Kalau benda mati saja merasakan kasih sayang beliau, apatah lagi makhluk hidup, apalagi seorang mukmin sesama muslim.
Nabi SAW dalam sebuah hadis melihat masuk ke dalam masjid beberapa orang dari suku Mudar. Ya. Lalu dari penampilan mereka menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang susah hidupnya, orang-orang yang sulit ekonominya, dari pakaian yang dipakai, dari bawaan yang dibawa, ya, dari raut wajah mereka pun orang-orang yang berat hidupnya. Maka Nabi SAW langsung tersentuh, langsung empati terhadap mereka. Naik ke atas mimbar kemudian mengajak para sahabat untuk berinfak. Ketika itu para sahabat yang di masjid mengambil apa yang mereka punya, 1 dirham, 2 dirham, ya. Dan Nabi SAW ketika mendapatkan infak yang tidak seberapa, tidak merasa puas, karena Nabi butuh yang lebih dari itu. Nabi inginnya lebih banyak dari itu, karena mereka membutuhkan lebih dari itu. Kondisi mereka benar-benar sangat sulit. Maka tidak lama setelah itu datang seorang sahabat masuk masjid memikul, ya, karung isinya makanan. Keberatan dia memikulnya, kemudian diletakkan di hadapan Nabi. Melihat banyaknya infak dari sahabat ini, Nabi sumringah, Nabi berbahagia, Nabi bergembira, Nabi bercahaya wajahnya. Melihat wajah Nabi bercahaya, bergembira dengan infak sahabat ini, yang lain langsung nangkap. Ini luar biasa para sahabat. Mereka dari bahasa tubuh Nabi itu cepat mengambil pelajaran. Kapan Nabi bersedih, kapan Nabi marah, kapan Nabi bergembira, mereka cepat nangkapnya. Melihat Nabi berbahagia, gembira dengan infak sahabat yang banyak ini, yang lain langsung respon pulang ke rumah, mengambil sebanyak-banyaknya infak yang mereka punya. Kadang bisa jadi semua yang mereka punya, karena mereka pun juga bukan orang kaya, bukan semuanya kaya. Makanya baik muhajirin yang memang Allah gelari dengan fuqara, lil fuqara'il muhajirin. Harta rampasan fai itu diperuntukkan sebagiannya oleh Allah bagi orang fakir dari orang-orang muhajirin. Apalagi, dan juga ansar. Orang ansar juga bukan orang kaya-kaya. Memang ada orang kayanya, tapi tidak semua kaya. Tapi ketika mereka melihat Nabi benar-benar bahagia dengan infak sebanyak itu, semuanya ingin membahagiakan Nabi, membuat Nabi bergembira. Ya, maka mereka pulang mengambil apa yang mereka punya. Bisa jadi yang mereka ambil adalah apa yang mereka punya semuanya. Ketika mereka bawa ke masjid, bertumpuklah apa yang diinfakkan untuk orang-orang tadi. Muncul hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Mungkin penggalangan dana di sini sudah mulai, tetapi bisa jadi tidak terlalu bersemangat. Ya. Lalu mudah-mudahan dengan acara kita malam hari ini kita sisihkan lebih banyak lagi untuk saudara kita. Kata Nabi, barang siapa yang mensunnahkan sebuah sunnah yang baik, dan ini bukan perkara yang bid'ah ya, karena sebagian berdalil itu membuat perkara yang baru. Bukan, Nabi kan sebelumnya sudah nyuruh untuk bersedekah, berarti bukan perkara yang baru, tetapi semangat berinfak itu yang baru. Semangat berinfak itu yang baru. Yang sebelumnya mereka melembem saja, artinya tidak terlalu semangat. Ketika melihat sahabat ini luar biasa semangatnya berinfak dengan nominal besar dan
Melihat Nabi berbahagia, bergembira dengan tindakannya, para sahabat pun respon secepat mungkin dan meniru, mencontoh, mengikuti. Maka banyaklah yang mengikuti, dan barang siapa yang melakukan sebuah ketaatan lalu diikuti oleh orang banyak ketaatan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala semua yang mengikut, pahala mereka yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini yang kita inginkan. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu sunnah ini adalah ilmu yang memperkenalkan kita dengan sebenar-benarnya dengan Allah, dan ilmu yang membuat kita berkasih sayang antara kita ahlul iman, orang yang beriman, dan orang muslim, dan bahkan kepada semua makhluk. Apalagi yang benar-benar dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, sangat membutuhkan. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semua kita sudah mendengar berita, tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz kita di akhir November yang lalu, akhir November, mulai dari tanggal 25 hari Selasa, ya, sampai hari ini. Kejadian bermulanya di hari Selasa 25 November terjadi banjir bandang berikut longsor pasca selalu turun hujan, dan hujan rahmat dari Allah, hujan rahmat. Hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa itu rahmat. Fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Kau lihat itu akibat, dampak, hasil dari rahmat Allah, yaitu hujan. Dengannya Allah menghidupkan bumi setelah mati. Jadi sangat diperlukan hujan. Bumi tanpa hujan tidak hidup. Yang ada di muka bumi ini tanpa hujan tidak bisa hidup. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari air, dan membutuhkan air semua kami cipta, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, jadi beberapa tempat, 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Utara, Selatan, Tengah, kemudian di Sumatera Barat, lebih dari 50 kabupaten, ya. Totalnya 52 kabupaten. Yang sangat terdampak adalah Aceh sampai hari ini, kemudian Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat. Air bah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki tertimpanya saudara-saudara kita oleh musibah, dan dampaknya luar biasa. Sampai hari ini itu yang meninggal dunia lebih dari 964 menurut data yang kita ambil dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sementara yang hilang 264. Yang mengungsi untuk hari ini berkurang dari 1 juta lebih, 1,2. Sekarang sudah 894.000 yang mengungsi. Itu bukan angka yang kecil. Dan bayangkan mereka di tempat-tempat penampungan, di posko-posko, di daerah-daerah yang terdampak tersebut, itu tidak ada arus listrik, gelap. Alhamdulillah sudah mulai membaik beberapa hari terakhir ini karena upaya dari pemerintah kita, jazahumullahu khairan, dan juga yang lain-lainnya dari rakyat Indonesia sudah mulai terang, ya,
Tetapi masih banyak di berbagai tempat. Kemudian air bersih. Andai bayangkan bagaimana butuhnya kita dalam hidup ini kepada semua yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa hidup tanpa makhluk Allah yang lain disiapkan oleh Allah. Cahaya, andai tidak ada cahaya. Tadi beberapa kali saat sholat mati kita terganggu. Ya, menunjukkan bahwa kita sangat memerlukan cahaya. Sekarang di sana tidak ada cahaya. Kemudian air bersih, tidak ada air bersih, susah minum. Tetapi mereka karena memang kebutuhan kepada air, terpaksa minum air yang tergenang di parit-parit yang belum mungkin terjangkau oleh kotornya air bah, atau di sawah-sawah yang mengalir yang permukaannya mulai jernih, itu yang mereka ambil. Dan bahkan ada yang memang karena tidak ada air bersih, memasak air yang kotor tersebut yang sudah berubah warnanya, walaupun mungkin sudah tidak bercampur dengan lumpur, warnanya masih warna lumpur. Tidak terbayangkan oleh kita betapa susahnya mereka. Ya, belum lagi tempat tinggal tidak ada, yang mereka punya hilang seketika. Perubahan keadaan yang sangat cepat. Bayangkan, ini di antara hikmah yang sangat penting untuk kita petik, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa alam semesta ini milik Allah. Alam semesta ini dengan segala-galanya punya Allah, bukan punya kita, bukan milik kita. Dan Allah berbuat padanya sekehendaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendaknya. Mau dihancurkannya, mau dilenyapkannya, karena dia semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dikehendaki oleh Allah. Ya. Bahkan nanti alam semesta ini diganti oleh Allah. Karena Allah Maha Kaya. Bumi diganti dengan yang baru, langit diganti dengan yang baru setelah yang di bumi yang sekarang ini dihancurkan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari di mana Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain. Begitu juga langit, dan manusia dimunculkan, dihidupkan untuk menghadap Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ya, bumi dihancurkan, diratakan, gunung-gunung dihancurkan. Wa yas'alunaka 'anil jibali qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, apa yang nanti terjadi padanya? Katakan, Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Ya. Yansifuha rabbi nasfa. Ya. Dihancurkan, dijadikan sebagai debu berterbangan. Ya. Coba lihat bagaimana Allah mudahnya menghancurkan gunung. Dirobohkannya saja, runtuh dia, habis. Bahkan ada gunung yang dibelah, dipindahkan untuk membenamkan kampung, satu kampung dipotong kemudian dipindahkan oleh Allah untuk menimbun satu kampung. Maha kuasa Allah untuk memindahkannya. Bahkan masih teringat tak cerita malaikat gunung datang kepada Nabi setelah dia diusir dari Taif dengan cara yang sangat keji. Mereka yang tokoh-tokohnya bersih tangan, cuci tangan. Yang eksekutornya orang anak-anak kecil, budak-budak, orang-orang gila. Jadi dikira bahwa pelakunya bukan orang yang tokoh-tokoh, orang-orang yang tua-tuanya, justru mereka yang membuat skenario. Di hadapan Nabi mereka mengatakan, ya kalau kami, kata Nabi SAW, saya sampaikan dakwah, kalau tidak menerima saya akan pergi. Dan tidak perlu kalian usir, saya akan pergi sendiri.
Kata mereka, iya, ternyata setelah berpindah dari satu kepala suku ke kepala suku yang lain, dan ternyata di belakang itu mereka membuat rencana sekeji itu. Ketika Nabi hendak keluar meninggalkan Taif, di sepanjang jalan berbaris anak-anak kecil, budak-budak, orang-orang gila, dan beronggok batu-batu di sana untuk melempari Nabi. Nabi SAW berlari bersama Zaid bin Harithah, anak angkatnya, kemudian sampai di luar, berhasil Nabi bersembunyi. Mereka kejar dengan melempari, terluka-luka Nabi SAW. Kepalanya terluka, punggungnya terluka, kakinya terluka. Begitu juga Zaid bin Harithah yang melindungi Nabi dengan badannya. Setelah itu datang Jibril membawa malaikat. Kata malaikat, Jibril, ini malaikat gunung, menunggu perintahmu. Apa kata malaikat gunung menawarkan kepada Nabi? Kalau kamu mau, kami akan timpakan dua negeri ini, maksudnya Taif dengan Mekah, dengan gunung. Dua gunung besar di Mekah dan Taif. Bayangkan, menimpakan itu dicongkel kemudian diletakkan di atas. Itulah gambaran bahwa Allah yang memiliki, mempunyai, menguasai, mengatur, mengurus semua alam yang ada di alam semesta ini. Cobalah lihat video-video bagaimana dahsyatnya air bah tersebut dari puncak-puncak gunung turun ke bawah. Terkadang dia tidak di aliran sungai, dia mengalir. Orang mengira di aliran sungai. Memang iya, air sungainya mengalir, banjir kayak di Sibolga itu, kemudian juga di Lembanai, di perbatasan dengan Padang Panjang itu, air sungainya banjir. Memang air hujan lebat selama beberapa hari, naik, mengalir. Tapi air longsornya bukan dari situ, ya, dari tempat yang lain. Ya, sudah lebih luas cakupannya daripada tempat alirnya aliran sungai. Kayak di Aceh juga demikian. Disangka mengalir di aliran biasa, ternyata dia pindah ke tempat pemukiman masyarakat. Dengan kecepatan yang luar biasa. Saking cepatnya, semua bisa dibawanya. Rumah yang pondasinya sekuat itu dibawa pergi olehnya. Jangankan itu, batu-batu besar pun dibawanya. Kayu gelondongan itu tidak luar biasa, itu gunung itu. Kalau dikumpulkan kayu gelondong itu mungkin setinggi gunung Beting yang paling tinggi. Gelondongan yang ada di Aceh, di Sumbar, kemudian di Sumut kumpulkan. Nah, itu dibawa oleh air yang luar biasa kencangnya. Tidak bisa menunggu beberapa menit. Ya, mereka pun tidak bisa menyelamatkan diri ketika sudah terdengar suara yang menakutkan dari atas, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Yang awalnya santai-santai, istirahat di rumah, berkumpul dengan keluarga, terpisah. Yang nanti akhir-akhirnya ada yang kehilangan istri meninggal dunia, suami meninggal dunia, anak meninggal dunia, orang tua meninggal dunia. Ya. Dibawa hanyut. Jangan, itu tidak melihat siapa orangnya. Bahkan orang yang terlatih secara tenaga pun tidak kuasa berbuat karena dahsyatnya. Nah, itu gambaran para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah dari akan apa yang akan terjadi di hari kiamat. Gambaran kecil. Karena nanti kalau itu kan dari lereng, dari dataran yang tinggi turun ke bawah. Ya, dataran tinggi turun ke bawah, berkumpul di gunung-gunung yang gundul, lalu turun ke bawah, kemudian menghantam, melululantakkan semua yang diterpanya. Ya, jembatan-jembatan yang dihancurkannya, rumah yang dirobohkannya, tower-tower listrik yang ditumbangkan, dihanyutkan. Kalau yang benda-benda berat itu hanyut olehnya, bagaimana dengan manusia yang ringan, yang tidak ada yang di atas 100 beratnya, semuanya 80 ke bawah, mudah dihantam oleh
air bah tersebut. Dahsyat luar biasa. Menengok alir bagaimana ganasnya, merinding kita melihatnya. Bagaimana bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, sebelum azan kita minta pengurus untuk membawa bakul, berikan apa yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita. Jangan merasa bahwa yang kita berikan itu sia-sia. Sebenarnya apa yang kita berikan itu banyak sekali manfaat dan keberkahannya. Ingat Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi. Jadi jangan dilihat pas kita masukkan ke kotak itu nanti, lihat dalam dompet berkurang, kata Ustaz tidak berkurang. Bukan kata saya, kata Nabi tidak berkurang. Yang dalam dompet itu memang berkurang, tetapi punya kita tidak berkurang, justru bertambah. Karena kata Nabi SAW bahwa harta kita itu yang kita infakkan. Ma anfaqtahu fa abqaitahu. Apa yang kamu infakkan itulah yang abadi hartamu. Yang lain yang kita nanti gunakan untuk makan malam atau shopping atau untuk yang lain-lain, itu semuanya bukan kita nikmati lama. Kalau yang kita makan sampai tenggorokan, yang kita pakai sampai waktunya dia lusuh, ya dia lusuh. Sementara yang kita infakkan itulah harta kita yang abadi, yang nanti kita akan terima nanti di sisi Allah dengan jumlah yang sangat besar, jumlah yang besar. Tadi pagi kita baca hadis dari Sunan Nasa'i, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, bahwa Allah Subhanahu wa taala bila seorang Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin tasaddaqa, tasaddaqa min kasbin tayyibin, tidak seorang pun yang bersedekah dari hasil usaha yang halal, fa innallaha yataqabbaluhu atau yataqabbalahu ar-rahman biyamini. Allah yang Maha Penyayang menyambutnya, menerimanya dengan tangan kanannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa in kana ala idli tamratin, meskipun nilainya hanya senilai satu butir kurma. Lalu Allah kembangkan senilai satu butir kurma itu di tangannya sampai nanti menjadi besar, lebih besar dari gunung yang besar, hatta yakuna a'zama minal jabal. Kalau seperti itu, maka kita yang mampu tentu tidak akan merasa cukup dengan hanya senilai satu butir kurma. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa saudara kita itu dalam kesempitan. Ini terkhusus untuk ibu-ibu, bahwa sedekah ini Nabi SAW khususkan untuk wanita-wanita muslimah, wanita-wanita beriman, agar mereka banyak bersedekah, banyak berinfak. Andai tidak bawa uang cash, Bu, saya yakin ibu-ibu memakai perhiasan, Dan ini bukan sekarang saja. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, ketika Nabi meminta wanita-wanita berinfak, maka wanita-wanita yang ada ketika itu, wanita sahabat itu membuka perhiasan yang mereka pakai, gelang yang mereka pakai, cincin yang mereka pakai, kalung yang mereka pakai, anting-anting yang mereka pakai, itu mereka copot, kemudian mereka lemparkan ke Bilal, sampai-sampai Bilal tidak mampu menampung dengan kedua telapak tangannya. Bilal memegang kainnya kemudian menampungnya. Bayangkan, di Pekanbaru sampai hari apa kemarin, itu sudah sekian banyak perhiasan masuk dari ibu-ibu, yang nilainya kita juga luar biasa. Anting-anting nilainya 5 juta, ya, ketika dijual nilainya 5 juta, 6 juta. Jadi
inilah ruh yang seharusnya kita munculkan dan berlomba-lomba untuk melapangkan kesempitan saudara kita. Di dunia ini saya bertanya ini, di dunia kita dalam hidup kita, apakah kita akan lapang terus hidup kita, urusan kita? Enggak. Kita akan berhadapan dengan saat-saat sempit, saat-saat sulit, saat-saat musibah menimpa. Ya, karena tidak akan mungkin selalu lapang, selalu mudah, selalu banyak rezeki. Ya, pasti akan datang kesempitan, ada kesulitan, ada kesusahan, ada musibah yang menimpa. Nabi SAW mengingatkan kita, memberi motivasi untuk melapangkan kesempitan orang yang beriman. Kata Nabi, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang melapangkan kesempitan seorang mukmin, walau satu kesempitan di dunia ini, dari kesempitan dunia, satu saja. Sementara saudara kita sudah sekian kesempitan yang kita singgung tadi. Sudahlah penderitaan dengan adanya musibah, rasa takut. Sudah azan? Belum. Rasa takut ketika mendengar suara bergemuruh itu. Rasa takut itu sudah musibah, sudah kesempitan. Ketakutan mendengar suara, melihat dengan dan menyaksikan bagaimana dahsyatnya air bah, itu sudah sempit. Kemudian ketika mereka tertimpa, terbawa oleh arus yang selamat, itu sudah kesempitan. Belum lagi mereka dengan mata kepala melihat harta mereka hancur, yang rumahnya di bawah air, mobilnya, kendaraannya, keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, orang tuanya dibawa oleh air bah. Itu sudah kesempitan. Sementara Nabi hanya menjanjikan satu kesempitan, dari kesempitan dunia kita lapangkan dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan kita kesempitan di akhirat. Sempit di akhirat itu tidak akan ada tandingannya dengan sempit di dunia. Sempit di dunia pasti masih ada harapan dapat kelapangan, seperti keadaan saudara kita di tempat-tempat bencana. Ya, dari hampir 2 minggu itu benar-benar putus kontak. Lewat 2 minggu sudah mulai ada yang bisa dihubungi, dikontak oleh saudaranya. Saya hari Ahad yang lalu masih mendengar berita langsung dari Aceh itu ya, ketika ada satu kampung untuk mengirimkan pesan WA, mereka berjalan jauh dulu ke kota atau ke tempat yang tidak terlalu berat dampaknya, lalu mereka mengirimkan berita-berita. Itu kontak ini sudah mulai ada kelapangan karena mereka sudah bisa berhubungan dengan dunia luar. Tapi di saat hari pertama, hari kedua, 1 minggu pertama itu benar-benar putus dari bantuan, putus dari segala-galanya, dan apalagi untuk menghubungi, bahkan dari luar pun tidak bisa menghubungi. Makanya hari-hari kemarin sebelumnya itu dari Sumbar itu sudah ada diketahui keluarga-keluarga orang yang ada di Pekanbaru bahwa keluarganya terdampak, kampungnya terdampak setelah ada kontak, setelah ada tersambung kontak. Jadi kembali kita kepada hadis tadi, satu kesempitan kita lapangkan untuk seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesempitan kita di akhirat. Saya katakan tadi bahwa sempit di dunia tidak ada bandingannya dengan, tidak akan bisa menandingi kesempitan akhirat. Kesempitan akhirat tidak ada harapan untuk mendapatkan pertolongan kecuali pertolongan Allah. Dan sekarang kita dibukakan oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan pertolongan, kelapangan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, itu dengan melapangkan orang-orang yang sempit di dunia ini. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah mungkin yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Di samping adalah berbagi rasa antara orang beriman, itu diikat oleh tali iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Saudara yang ditautkan oleh iman itu persaudaraan yang sangat kokoh. Tidak akan terputus oleh waktu, tidak akan terputus oleh panas dan hujan. Itu sampai hari kiamat nanti akan terus bersambung, terus akan berkelanjutan sampai di surga.
sampai di surga. Bayangkan di antara hadis syafaat Nabi SAW, di hadis Muslim, ya, Nabi SAW mengabarkan bahwa orang beriman ketika berkumpul dengan sama-sama beriman di surga, kemudian mereka tidak temukan saudara-saudara mereka, teman-teman mereka di dunia. Akhirnya mereka cari, ternyata teman-teman tersebut berada di neraka. Lalu mereka meminta Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang tersebut dari neraka sebagai syafaat. Maka Allah Subhanahu wa taala terima permintaan mereka. Ini menunjukkan hubungan persaudaraan dengan iman itu sampai nanti di akhir akan terus berlanjut. Bukan karena keluarga, bukan karena darah, bukan karena pernikahan, tapi karena iman. Kemudian Nabi SAW memberikan perumpamaan kuatnya hubungan antara orang yang beriman itu seperti sebatang tubuh. Dan ini kita tidak asing lagi dengan hadis ini. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan eratnya hubungan antara orang yang beriman dalam berkasih sayang, dalam memberikan perhatian, dalam kepedulian, dalam cinta mencintai, itu seperti sebatang tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, satu saja dari organ tubuh merasa sakit, mengeluhkan penyakit, luka atau yang lain-lainnya, maka semua tubuh kita akan terdampak oleh sakit yang ada di salah satu organ tubuh tersebut. Gigi berlubang, kemudian dia sakit. Itu semua merasakannya, dari ujung kepala, dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita. Merasakan bagaimana dampaknya. Tidur susah, makan tidak ada selera. Begitulah antara orang beriman. Kalau kita tidak punya kepedulian sama sekali tentang musibah yang menimpa saudara kita, dengan alasan itu kan orang-orang berdosa, rasakanlah hukuman Allah, berarti kita tidak merealisasikan tuntutan iman kita, bahwa iman kita menuntut untuk peduli sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Bila sudah azan kita menunggu. 4 menit lagi ya. Baik, masih saya menghimbau kita semua untuk memberikan yang terbaik. Ketahuilah bahwa orang-orang muhajirin itu digelari oleh Allah dengan fuqara, orang-orang fakir. Bukan berarti mereka memang dari sananya fakir, tidak. Tapi mereka ada di antaranya orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya. Abdurrahman bin Auf kaya. Ya, tapi ketika mereka hijrah, mereka tidak bisa membawa apa-apa. Mereka punya rumah, punya harta, punya penghasilan, tapi mereka tidak membawanya karena tidak bisa dibawa. Sekarang saudara kita bisa jadi kita lihat rumahnya bagus-bagus, kendaraan mereka bagus-bagus, tetapi itu semua sudah dihabis, diambil oleh Allah, dimusnahkan dan terdampak oleh bencana, maka mereka terhitung fuqara. Mereka orang-orang fakir. Sudahlah fakir, sudahlah musibah kehilangan sanak saudara, dan luar biasa. Ada yang hanya tinggal sebatang kara. Ada yang berjalan berhari-hari untuk mencari saudaranya yang hilang. Bahkan ada yang sambil merisak-isak, menggali-gali di reruntuhan-reruntuhan rumahnya, anaknya, ya, cucunya. Ini sangat luar biasa, menyentuh hati. Kalau kita tidak tersentuh dengan keadaan saudara kita yang seperti itu, apalagi yang menyentuh hati kita. Sudah sebegitu keraskah hati kita sehingga tidak meneteskan air mata melihat saudara-saudara kita tertimpa? Akankah kita merasa bahwa mereka saja yang akan ditimpa? Kita tidak akan mungkin seperti itu nantinya. Akan selalu selamat? Bisa jadi kebalikannya. Suatu saat nanti Allah SWT menguji kita dengan ujian yang sama. Dan saat itulah kita merasa bahwa saudara kita dahulu sangat memerlukan bantuan, uluran tangan, dan mereka sangat berbahagia dengan bantuan-bantuan tersebut. Bergembira, selalu menguraikan doa yang muncul dari hati, dari mulut mereka itu yang keluar dari sanubari mereka, karena memang mereka merasakan dampak pengaruh hasil dari infak dan uluran tangan dari kita. Maka jangan ragu-ragu, apa yang kita berikan itu insya Allah akan sampai ke sana dan akan disampaikan mereka yang membutuhkan. Dan bahkan ada sekolah-sekolah, ya, tadi masih kita dapatkan laporan dari relawan di sana di Aceh dan di tempat yang lain,
bahwa ada yang sekolah tahfiz Al-Quran yang terdampak, hancur semua. Rumah pimpinan pondoknya, rumah guru-gurunya, sekolahnya di Aceh. Di Aceh. Tadi baru masih kita dapatkan laporan langsung dari ustadz di sana, dan ini sangat memerlukan kita. Orang yang belajar Al-Quran, tempat mereka habis. Maka ketika kita siapkan, kita keluarkan dana untuk membangun kembali, memperbaiki yang rusak, berarti kita akan menyiapkan gudang pahala yang akan terus mengalir. Karena setiap tempat yang kita perbaiki untuk menghafal Al-Quran itu digunakan untuk menghafal Al-Quran untuk waktu-waktu yang akan datang, maka pahalanya pasti akan terus mengalir ke kita. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nanti setelah dikumandangkan azan, saya sedikit akan menyampaikan pembahasan tentang hikmah di belakang musibah, di samping yang sudah kita sampaikan tadi. Wallahu ta'ala waliyut taufiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar.
Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini tidak selalu ya berinfak dengan harta kita dalam keadaan yang seperti ini, tidak terus menerus. Maka kita sisihkan yang terbaik. Kita bisa masih mendapatkan yang lain, tetapi mereka dalam saat-saat yang seperti ini dan beberapa waktu yang tidak kita ketahui sampai kapan, mereka masih dalam kesulitan. Maka kita berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Tadi kita ingin menyampaikan hikmah di belakang musibah. Di antara hikmah yang dipetik oleh seorang muslim, yang wajib malah diambil oleh seorang muslim di belakang musibah, adalah introspeksi diri, ya, dan berbenah, bertobat dan bersimpuh di hadapan Allah ketika musibah menimpa, baik yang terdampak maupun yang menyaksikan dan melihat. Harus bertobat segera. Kenapa? Kita yang selamat, misalnya yang jauh dari titik bencana, jangan dikira bahwa kita tidak akan mungkin mendapatkan apa yang sama. Bisa jadi, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha berbuat subhanahu wa ta'ala, fa'alul lima yurid. Dan jangan sampai merasa aman, mentang-mentang tempat-tempat yang biasa kena musibah itu terus yang kena musibah, lalu kita yang jauh dari tempat tersebut merasa aman. Jangan. Kita harus juga bersegera bertobat. Allah Subhanahu wa taala tekankan di surah Al-A'raf, ya, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Intinya jangan merasa aman. Kan di sini tidak ada apa-apanya, tidak ada yang mengancam dari bencana alam, kira-kira dari tempatnya jauh dari bencana alam. Tetapi Allah memiliki semua. Kebun sawit yang dipunyai oleh manusia itu semuanya makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan apapun yang ada di sekitar kita menjadi penyebab bencana. Bukankah yang menimpa kerajaan Fir'aun dahulu adalah angin topan? Farsalna alaihimut tufana. Bukankah juga di antara bencana yang menimpa kerajaan Fir'aun wabah belalang, wal jarada wal qummala kutu wal dhafadi'a kata wad dama darah. Mereka tidak menduga itu akan terjadi, dan Allah SWT kirimkan. Semuanya bala tentara Allah. Yang normal-normal atau yang mungkin tidak mengancam menurut kita bisa menjadi ancaman. Jadi jangan merasa aman. Makanya segera bertobat atau menyaksikan bencana menimpa saudara-saudara kita. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita juga mengambil hikmah yang kedua, yaitu bahwa musibah bencana yang terjadi itu disampaikan oleh Allah beritanya disebabkan oleh ulah tangan manusia. Ini juga yang menuntut kita harus bertobat. Allah menginginkan kita kembali. Allah menyadarkan kita dengan bencana tersebut. Maka segera bertobat. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Ar-Rum ayat 30, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Bima kasabat aydin nas. Telah jelas kerusakan di daratan dan di laut, ya, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Untuk merasakan ke mereka sebahagian dari ulah mereka. Jadi tidak semua perbuatannya 1000, tetapi yang dicicipkan oleh Allah dampaknya cuma 100. Sisanya dimaafkan oleh Allah.
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Di ayat yang lain, apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan oleh ulah tangan kalian. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan banyak. Padahal dampaknya luar biasa. Jadi itu hikmah yang kedua setelah introspeksi, bertobat, kembali kepada Allah. Kemudian di antaranya tadi adalah semuanya kita mawas diri. Walau kita yang bukan terdampak, bukan jauh-jauh dari tempat terjadinya bencana, bisa jadi kita diuji oleh Allah dengan ujian yang sama bila kita tidak segera bertaubat. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara hikmah yang mesti kita petik tadi sudah kita isyaratkan di awal, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekian lama membangun rumah, dengan biaya besar, dengan mudah Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Sekian lama, bahkan mungkin di antara kendaraan yang hanyut, yang rusak, itu belum selesai cicilannya, tetapi Allah sudah mengambilnya dari mereka. Betapa maha kuasanya Allah dan lemahnya kita. Kita menganggap bahwa rumah itu punya kita, kita bisa berbuat semau kita. Tidak. Menunjukkan bahwa rumah yang sudah kita bangun itu bukan milik kita. Ketika diambil kita tidak bisa pertahankan. Mobil yang kita punya ternyata juga bukan milik kita secara 100%. Ketika Allah bawa, hanyutkan dengan air tersebut, mereka juga tidak mengambil. Jangankan benda-benda tersebut, nyawa kita juga. Di antara mereka yang dibawa arus tidak bisa menyelamatkan nyawanya, ya, disebabkan bahkan jasad mereka, nyawa mereka juga milik Allah Jalla fi'ula. Kemudian yang juga bisa kita ambil hikmahnya, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bumi ini patuh kepada Allah. Bumi sangat mematuhi Allah. Hujan juga sangat mematuhi Allah. Gunung mematuhi Allah. Batu-batu mematuhi perintah Allah. Jadi itu semua adalah ketetapan Allah Jalla fi'ula. Ya, terjadi gempa, terjadi hujan, dan tidak berhenti, terus hujan turun lebat setiap hari. Itu perintah Allah, karena Allah yang menurunkan hujan. Bukan musimnya, karena Allah yang menurunkan hujan. Karena musim-musim hujan juga berlalu. Ya. Bukankah sudah sekian lama kita masuk musim hujan, tapi bencana tidak selamanya. Ketika ditetapkan bencana, musim hujan yang sama, deras hujan yang sama, intensitas hujan yang sama menimpa, tetapi Allah kehendaki di suatu waktu terjadi bencana, terjadi. Bila Allah tidak menghendaki terjadi bencana, tidak terjadi. Ini menunjukkan bahwa besarnya kepatuhan, totalitasnya kepatuhan makhluk-makhluk Allah tersebut kepada penciptanya. Kemudian di antara hikmah ini mungkin yang terakhir yang bisa kita petik adalah mengintrospeksi dengan cara bertobat. Dan banyak nukilan-nukilan dari perkataan para ulama tentang hal ini. Untuk introspeksi ini dinukilkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ya, dari Ibnu Sirin, ya, Muhammad Ibnu Sirin. Contoh, ya, ini perkataan Ibnu Sirin. Kata beliau, saya tahu dosa apa yang menyebabkan saya sekarang ini memikul hutang. Ya, jadi dia berdagang, kemudian dia terlilit hutang, dan dia introspeksi. Hutang itu kan bencana, musibah, dan dia mengintrospeksi, mencari-cari penyebabnya, dan akhirnya dia tahu bahwa dia terlilit hutang karena dahulu 40 tahun yang lalu. Jadi 40 tahun yang lalu teringat dia melakukan sebuah kesalahan. Apa kesalahannya?
saya pernah mengatakan kepada seseorang, wahai muflis, ya mencela atau mengungkapkan kata-kata teguran keras kepada seseorang. Wahai muflis, muflis orang yang bangkrut. Ternyata Allah ambil kata-kata tersebut sebagai sebab dia diuji oleh Allah dengan ujian seperti itu. Jadi ketika bencana menimpa, maka hikmah yang bisa kita petik adalah mencari kesalahan kita. Makanya ada ungkapan dari generasi salaf, saya bercermin mencari dosa-dosa saya melihat dari sikap istri dan hewan tunggangan saya. Jadi ketika istrinya mulai susah diatur, dia tidak menyalahkan langsung istrinya, dia mencari tahu apa dosa dia. Begitu juga hewan tunggangan atau kendaraan kita, motor, mobil, biasanya dia lancar-lancar saja, tidak sering rusak, tiba-tiba sering rusak, baru diperbaiki kemarin, sekarang rusak lagi. Nah, dia introspeksi, cari tahu apa sebabnya, dan itu kadang-kadang disebabkan oleh dosa kita. Maka para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, banyak lagi hikmah-hikmah yang mungkin bisa kita petik, tetapi saya rasa cukup untuk malam hari ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Sekali lagi, jangan merasa aman. Kemudian yang terakhir sekali, mari kita selalu berdoa. Kalau kita mungkin dalam memberikan uluran tangan bantuan tidak seberapa, karena kita juga tidak punya banyak, maka jangan berhenti berdoa, mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati mereka, menyayangi mereka, mengampuni dosa-dosa yang meninggal dunia, dan memberikan kesembuhan segera kepada yang luka-luka, kemudian memberikan ganti yang lebih baik kepada yang selamat apa yang diambil oleh Allah sementara, yaitu rumah, kendaraan, harta. Semoga diberi ganti yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bahaya. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus Masjid Imam Syafi'i Kandis ini, jazakumullahu khairan, dan juga untuk antum semua, jazakumullahu khairan atas kehadirannya, dan jazakumullahu khairan atas infaknya untuk saudara-saudara kita. Semoga diberikan oleh Allah ganjaran berlipat ganda, diganti dengan yang lebih baik, dilapangkan rezeki, dijaga dan diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Jalla fi'ula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada Al-Ustaz jazakallah khair atau jazakumullah khair atas ilmu yang telah diberikan kepada kita, dan kami yakinnya seluruh jemaah yang hadir pada malam ini, insyaallah kita berharap kita memiliki hati yang hidup, hati yang salim, dan di antara ciri hati yang salim itu, hati yang hidup itu adalah mudah tersentuh. Terlebih yang menyentuh hatinya adalah Al-Quran dan hadis. Dan kita dengar tadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Aspri hafizahullah ta'ala. Ini merupakan keutamaan atau fadilah ketika kita membantu saudara-saudara kita. Bahkan kita tadi mendengar informasi-informasi yang terkadang kita tidak mendapatkan informasi itu dari media sosial, internet. Bahkan kita juga tadi mendengar bagaimana tangisan-tangisan mereka, yang harapan-harapan mereka kepada kita. Allah jemaah, ini subhanallah, kita berharap
saat ini kita memberikan apa yang kita berikan, yang dimudahkan oleh Allah, dan kita berharap nanti ketika kita mendapatkan sesuatu yang merupakan ujian, Allah juga akan memberikan sesuatu yang itu balasannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Kemudian ahibati fillah rahimani rahimakumullah, alhamdulillah, pada hari-hari yang lalu kita sudah memberikan atau mentransfer sumbangan dari donasi-donasi kita yang jumlahnya sebesar 2.600.000, dan ini alhamdulillah sudah kita salurkan ke Sumber. Dan malam ini alhamdulillah, malam ini kita mendapat donasi 15.100.000 berbentuk cash 8.100.000 dan ditransfer di rekening 7 juta. Dan ahibati fillah, kalau malam ini kita mungkin tidak membawa uang, atau sebagaimana dikatakan Al-Ustaz tadi hafizahullah ta'ala, ibu-ibu terlebih sebagaimana Rasul mengkhususkan kepada wanita, kalau malam ini dia tidak membawa uang atau tidak tidak memberikan emas, kami masih membuka donasi ini melalui transfer atau memberikan kepada panitia yaitu Mas Pawitno. Kami masih membukanya donasi karena saudara-saudara kita masih terus berharap bantuan kita sampai nanti kita umumkan donasi ditutup. Maka kami ucapkan terakhir, jazakumullahu khairan kepada ikhwan dan akhwat yang berinfak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita, harapan kita agar Allah nanti menolong kita di hari kiamat. Allahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Ini saja, mudah-mudahan, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada Al-Ustaz berserta tim, begitu juga kesehatan, kemudian kemudahan dalam urusan ini. Harapan kami dan ini doa kami kepada Ustaz dan juga tim. Ini saja kami sebagai pembawa acara, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.